Opo sayang? Lagi gambar ayah. Gambar ayah? Iya. Ayah, menurut ayah gambar darah bagus gak? Bagus. Gambar darah bagus. Tapi kok nggak mirip ya sama ayah? Mirip. Mana? Coba lihat nih. Mana mirip? Hidungnya mirip. Mulutnya mirip. Kupingnya mirip. Pokoknya semuanya mirip. Iya. Gambar darah mirip sama ayah. Pinter. Tapi kok ini cuma ayah aja yang digambar? Gambar darah sama ibu mana? Ya soalnya aku pengen gambar ayah aja. Soalnya aku sayang sama ayah. Ayah. Ayah sayang nggak sama darah? Oh iya dong, jelas. Ayah sayang banget sama darah. Sama ayah ya? Iya. Darah. Sarapan dulu. Iya, sarapan. Sarapan dulu. Oke. Ada apa toh? Kok kelihatan seru? Iki loh Bu, Dara bilang kalau gambar darah ini mirip sama aku. Emang bener? Kok mirip? Mirip ayah? Mirip ya? Iya. Lelaki yang selama ini aku cintai ternyata tidak sesuai apa yang aku harapkan. Ada yang lebih mencintainya daripada aku. Aku tersentuh kamu sayang. Mirip darah. Oh, hidungnya. Mau gambar lagi? Gambar lagi? Nah, sayang, saya. Darah sebentar ya. Iya. Darah. Siapa yang gambar? Benar mirip ayah. Mirip banget. Ayah. Ada apa tuh mas? Oh, itu loh. Tadi kayak ada orang sing mau bertamu. Terus aku lihat ke depan dan ternyata orangnya sudah ada. Walah, kamu salah lihat ya. Yowes, sarapan dulu. Yo, waktunya sarapan. Darah. Mas, sampean itu beruntung loh dapat Mbak Yuku. Siapa dulu saya? Ya walaupun badan saya nggak tinggi, tapi kegantengan saya tinggi. Elah sombong. Mas, tahu nggak? Saya ini kenal Mbakmu itu di Jakarta. Iya. Orangnya ramah, sopan, cantik lagi. Mbakmu tuh orang baik. Tapi baik juga buat istri saya. Sampean itu mau datang ke kampung ini kan di Jakarta nganggur, makanya pengen cari kerjaan di sini ya toh? Apa sih diomongin? Alah. Loh aduh. Loh apa sih? Loh apaan? Loh apa? Aduh, ini loh. Hah? Alin, bolong kuburan. Kuburan bolong. Alin. Sabar, situ dulu. Sabar. Udah jangan dilihatin Din. Loh. Apa sih Din? Mayatnya nggak ada. Mayatnya hilang. Udah jangan pakai cari. Sekarang kita mending cari aja yuk. Udah pakai tanya aja. Minggir dulu. Kita cari. yuk. Ayo. Kok mayatnya so hilang piye sih? Ayo. Mana ya? Yet. Nyari siapa sih Dit? Majid. Tanya terus. Yet.
kelapa parut 2, Mbak. Tapi herannya kenapa mayatnya main petak umpet ya? Gus, cangkeme loh. Mayat kok main petak umpet. Wah, saya cari. Yet. Din. Yet. Din. Yet. Din. Apa sih? Yet. Din. Apa? Dandin. Yet. Manggil apa, Din? Mayat. Ya masa dipanggil Mai. Aneh. Yet. Yet. Menghilang kemana, Din? Ya nggak tahu, makanya dicari. Yet. Aduh. Hati ah. Ayo, Yet. Apa ngumpet di situ? Yet. Yet. Din. Apa? Mayat, Din. Dayat, mau cukur rambut kamu? Bukan Dayat, tukang cukur itu, Din. Mayat, alias orang mati. Alah, ngapusi. Aku nggak percaya kalau belum lihat dari mata, pundak, lutut kaki sendiri. Mayat, Din. Din. Ini gimana nih? Biar, ini bagaimana ini? Orang kaget. Mesti tolong. Iya, lupa gua. Paketnya balikan jebol, Pak. Kalau jantung pakai mata. Maaf, Mas Adit. Maaf kenapa? Hah? Mas Adit, Saida senang toh ketemu Mas Adit. Seneng. Saida, denger ya. Dari dulu tuh kamu memang seneng kan sama aku. Tapi kita tuh nggak pantas kalau pacaran. Lihat tuh mukamu, jelek kayak gitu. Aku tuh jijik, tau nggak? Lagian ya Saida ya, kamu tuh harus paham siapa aku, siapa kamu. Ingat, paham nggak? Maira, dari mana? Pak, Maira kenapa ya? Kok aneh? Yang aneh itu apanya? Kalau urusan keluarga Saida, nggak ada yang aneh. Wong memang sudah aneh, termasuk saudaranya itu loh. Iya Pak, minum dulu. Akhirnya, kamu udah pulang? Udah, Mbak. Aku baru aja sampai. Udah ketemu Aldo? Udah. Aku udah ketemu Aldo. Tapi aku nanti aja ya, Mbak, ceritanya. Aku capek. Oh, iya. Nanti malam kita jadi kok, Mbak. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah ikut membantu menguburkan kembali jasad saudari Srintil. Semoga
ini tidak terjadi lagi dan tidak berdampak sesuatu. Kita sama-sama mendoakan semoga arwah Srintil tenang di alam sana. Amin. Nggih, sekarang bapak-bapak bisa kembali ke rumah masing-masing. Monggo. Nuwun Pak, nuwun Gigi. Tidak semua orang bisa melakukan ritual seperti yang kamu inginkan, Dok. Tekadku sudah bulat, Ki. Apapun akan aku lakukan untuk merubah semua hinaan, Ki. Bagus, bagus. Keinginanmu akan segera terlaksana, Dok. Siap-siap ya. Sudah selesai, Dok. Kandi, Arjuna, wayang bapak yang baru. Lepas, ya wes lah, nanti dibetulin. Sri Kandi, Arjuna, woi, tik 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 tik. Sri Kandi, Arjuna. Bapak dari mana, toh? Oh, Bapak beli wayang kulit lagi, toh. Iya, Bu. Buat koleksi. Nah, ini tokoh Arjuna. Nah, yang ini itu Sri Kandi. Bagus, Pak, Bu? Bagus ya, Pak. Oh, ya. Ibu ini udah bikin kopi, Pak. Diminum ya. Oh, ya, Bu. Nih. Hati-hati, toh, Bu. Hati-hati. Kok aneh ya, Pak ya? Kok bisa lepas? Perasaan ibu kok nggak enak ya, Pak ya? Ini pertanda buruk atau mau ada bencana ya, Pak? Bus, Bu. Kalau ngomong Bu jangan sembarangan toh. Kalau wong jatuh ya jatuh aja. Enggak, Pak. Tadi malam itu ibu mimpi buruk loh, Pak. Apa ini ada hubungannya dengan pencurian mayat rambutnya Srintil yang Bapak ceritain itu loh? Yo, Bapak nggak tahu, Bu. Bapak juga hampir nggak percaya. Masa iya ada orang nyuri rambut dari orang yang sudah mati? Ya toh? Iya, ini aneh loh, Pak. Bapak juga takut kalau ada apa-apa di kampung kita ini. Tapi ya, semoga nggak ada teror di kampung kita ini. Pak, Bu, Adit pergi sama teman-teman dulu ya. Kamu sing hati-hati loh, Le. Soalnya kampung kita ini mulai nggak aman. Alah, nggak aman kenapa toh, Bu? Beberapa waktu yang lalu ada orang bongkar kuburan, nyuri rambut mayat. Alah,
Ibu itu yang tenang, nggak usah khawatir. Itu tuh cuma orang iseng-iseng aja, Bu, nggak ada kerjaan. Cuma cari sensasi. Dit, ibu ini serius loh. Sensasi atau bukan, nggak ada salahnya toh kalau kamu hati-hati. Ya. Ya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Ya udah, Adit pergi dulu ya, Pak, Bu. Assalamualaikum. Hati-hati loh, Le. Hati-hati, Le. Loh, Pak. Itu gagang pintunya kenapa? Tadi rusak, Bu. Ya wes, nanti Bapak betulin ya. Bener loh. Yo nek Bapak nggak lupa ya. Gila, Bu. Woi. Sri Kandi. Arjuna. Aku tak beresin ini dulu ya, Pak. Oh ya, Bu ya. Kalau pos kamu ingin dibersihin ya, aku yakin 1000 juta persen kita kalau ronda mesti betah, ya enggak? Setuju. Oh, jadi kalau kita nongkrong sampai malam jadi nyaman. Nah, Sekarang nih, naik ronda wis gak nyaman. kalian nggak tahu tuh musik kampung ini. Rambut mayatnya serintil dicuri. Wes, kamu itu penakut, mikirnya terlalu jauh. Iya. Tuh. Permisi. Cantiknya. Kok mirip Saida? Saida. Namamu Saida toh? Wah, Saida. Cantik banget sekarang. Pas banget kamu kesini, Dit. Tahu nggak? Saida sekarang cantik banget, Dit. Saida. Ya nggak mungkin. Orang kayak Saida itu bisa cantik kalau dia operasi di Korea. Ya, percaya dia. Saida yang dulu sama sekarang tuh beda. Yang sekarang tuh cantik banget. Ya kan? Ya, bener banget. Beneran cantik, Boh. Iya. Benar. Mana apa toh, Mbak? Kok datang-datang langsung senyum-senyum sendiri? Ono sing lucu. Taira, sepertinya pemuda-pemuda di kampung kita ini semuanya sudah berbalik. Yang dulunya menghina, sekarang iya, Mbak. Terus gimana sama Mas Adit? Kita lihat saja nanti. Dia pasti akan bertekuk lutut. Saida. Dia datang di saat waktu yang tepat. Saida. Ya wes, Mbak. Sabarin. Ini kesempatan yang bagus untuk Mbak. Iya. Saida. Saida.
Saida. Kamu Saida? Iya, aku Saida. Kenapa? Tidak percaya? Atau karena wajahku dulu cacat? Kamu menghina dan menyakiti aku? Enggak gitu Saida. Aku minta maaf. Aku tuh tahu kalau aku tuh salah. Makanya aku tuh gak bermaksud kayak gitu Saida. Beneran. Aku. Kenapa? Aku sayang sama kamu Saida. Saida. Aku mau menikah sama kamu. Kamu yakin? Aku yakin. Semua resiko akan aku tanggung. Baik. Apa yang jadi milikmu bakal jadi milikku. Ya Saida. Aku janji. Berikan saja janji. Ada apa, Tona? Kok kelihatan serius sekali? Gini loh Pak, Bu. Adit itu mau minta doa restu dari Bapak sama Ibu. Adit mau menikah. Menikah? Sudah lama Bapak menunggu permintaan seperti itu, Le. Siapa calon menantu ibu, Nak? Selama ini kamu nggak pernah cerita sama ibu. Saida, Bu. Hah? Saida? Iya Pak, Saida calon istri saya Pak. Bapak nggak merestui kamu menikahi Saida. Orang di kampung ini tahu siapa itu Saida dan ayahnya dan bagaimana ayah itu meninggal. Aku udah hilang ingatan toh, Le. Mau menikahi Saida, hah? Pak, cukup toh Pak. Jangan menghina calon istri saya lagi toh Pak. Saya tuh cuma cinta sama Saida Pak. Pokoknya Bapak tetap nggak setuju. Pak. Sudah, sabar. Beri waktu bapakmu untuk mengerti. Bu, Ibu tuh sama aja kayak Bapak. Gak punya perasaan. Hah? Mahira, menurut kamu, kalau Adit melamar aku, kamu setuju kan? Demi kebahagiaan Mbak, semua keputusan Mbak, aku yakin itu yang terbaik. Aku setuju, Mbak. Menikahlah. Asal Mbak bahagia. Iya. Tapi Mbak harus ingat, siapa dia dan siapa kita. Iya, aku ngerti. Bagus kalau Mbak ngerti. Aku ndak mau, Mbak, kejadian yang sudah aku alami itu terulang kembali ke Mbak. Mas Aldo, laki-laki yang aku cintai, ternyata sudah beristri.
Aldo sudah punya istri. Iya, Mbak. Dia juga sudah punya anak yang cantik, yang lucu. Kurang ajar. Aku nggak tahu dia seperti itu. Seenaknya mempermainkan perasaan perempuan. Dan kau jangan khawatir, Maira. Aida, aku kesini tuh mau buktiin kalau aku tuh serius sama kamu. Ini buat persiapan nikah kita. Cuma segini, Thomas. Mana cukup. Aku nggak mau ya. Pernikahan aku nanti tuh biasa-biasa wae. Kalau cuma segini, maaf. Mending kamu cari perempuan lain aja. Ini tuh buat awalan dulu aja. Ini buat kamu beli keperluanmu. Besok, sebelum ucap kabul, aku bakal bawain 5 kali lipat dari ini. Juga ludes. Hilang semua. Iya. Ini Pak hilang. Aduh, siapa yang tega melakukan ini ya Pak ya? Selama kita nikah, belum pernah terjadi seperti ini, Bu. Bapak yakin pelakunya bukan orang jauh ini, Bu. Jadi bapak itu nuduh kalau Adit nyuri. Gitu maksud bapak? Lalu kalau bukan kamu, siapa lagi pencurinya? Hah? Nah, bapak tuh ada bukti enggak kalau Adit yang ngambil? Hah? Ada enggak? Tapi bapak yakin. Ya udah, kalau nggak ada bukti atau saksi ya berarti bukan Adit yang ngambil, Pak. Ya. Kalau bukan kamu, apa pencurinya hantu? Hah? Oh, udah pada nggak percaya nih sama Adit? Iya. Bapak jangan sampai nyesel kalau ternyata bukan Adit yang ngambil. Itu bapak. Nantang bapak, nantang bapak. Kurang ajar ya, weh. Kurang ajar, weh. Mahira, ayo kita latihan di halaman. Kamu sekarang siap-siap yo. Sekalian nunggu temen kamu yang lain. Iya Mbak. Ngajar kamu Kaido. Sakit, Bu. Sakit.
ingat kaki kanane di depan ya. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 sampurne. Oh, dipegang. Nah, ya begitu ya. Wes, apik. Kita mulai lagi. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muter. 1. Si Mulya Sedar Panurip Sang Nasuhan Sumring Baitullah. Kangen, Pak. Kamu sudah berhasil menghabisin orang yang kamu benci, Nur. Bagaimana? Sudah cukup? Belum, Ki. Masih ada satu lagi. Baiklah, lakukan sesukamu. Punya lagi. Ana rondo cacahe 57. Rondo mana sekti itu? Gimana sih lo? Loh, siapa tahu ada perceraian massal? Di sunat masal. Oh iya. Apa yang kamu cari lagi? Apa yang sudah kamu cari belum cukup? Hah? Belum cukup? Gak akan cukup, Pak. Kalau aku nggak jual aset yang ini. Nah, Naga, kembalikan saya tuh. Kembalikan sih. Adit! Lakukan itu, Nak. Adit! Berhenti! Berhenti! Adit! Pas semua ini karena Saida, perempuan laknat itu. Hah? Pak, jangan pernah katain perempuan yang aku sayangin seperti itu, Pak. Aku tuh nggak peduli asal usul Saida dari mana, Pak. Cuma Saida, Pak, yang aku cintai. Nggak ngajar, nggak tahu diri. Udah gila, hah? Udah gila, hah? Ya memang aku itu gila, Pak. Kenapa? Hah? Lebih gila lagi kalau aku masih tinggal di rumah ini. Hah? Rumah ini sudah kayak neraka, Pak. Kamu dan perempuan itu penyebabnya, hah? Tahu nggak? Kembalikan surat itu, kembalikan. Kamu nggak berhak memilikinya, berikan surat itu. Nggak, Pak. Nggak peduli aku, Pak. Adit! Udah, Nak. Jangan pernah
mengganggu pernikahanku dengan Saida. Aku cuma cinta sama Saida, Pak. Tuh, dengar. Kayak ada suara orang minta tolong. Apa ini? Bagus, bagus. Mas, Apa sih? ini, tolong kamu kasih tahu ke petugas masjid biar diumumin kalau Pak Kades sekarang itu berduka. Berdua ya, Din ya. Saya takut jalan sendirian. Alah, takut apa sih? Siang-siang ini nggak ada setan, kok malah mati. Ada, Din. Setan siangan. Setan kesiangan. Setan nggak pernah ikut upacara apa?
lagi toh, Mas? Iya. Iya. Mas? Mas? Tidak usah takut. Ini hadiah loh buat kamu. Garup. Tadi di sini, Mas. Tapi sekarang di mana? Makasih tante. Dadah. Mas? Oh, Dara. Iki boneka sopo? Dari tante. Ke sana tantenya. Ya udah, masuk. Masuk. Udah mau krimis. Makasih ya, kamu udah bikin aku seperti ini. Dan sekarang mereka telah menerima pembalasan yang setimpal. Aku puas. Ibu. Rati jangan! Rati! Ini darah Rati! Sadar! Lepas! Rati! Rati! Thank you.
Semua yang hidup itu akan merasakan kematian. Setiap kematian itu pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Sebaiknya kita introspeksi diri aja agar kita menjadi lebih baik lagi. Untuk soal itu ngerti aku. Tapi kematian istri dan anakku ini sangat aneh. Aku nggak bisa maafin diri aku sendiri. Aku harus selesaikan yang pernah aku mulai. Aku harus temui seseorang yang pernah aku sakiti. Aku akan bantu. Matur nuwun. Dulu aku pernah tinggal di sini. Mereka wes aku anggap keluarga aku sendiri. Tapi sekarang wes berubah keadaannya. Iya, masa lalu yang indah menyimpan sejuta kenangan. Kula nuwun. Pak. Bu. Adit. Pak. Bu. Ini sepertinya pernah mengalami kejadian yang luar biasa. Dit. Ya, aku bisa merasakannya. Pak. Bu. Pak. Pak. Bu,
Iki kula, Bu. Iki Aldo, Bu. Sadar, Bu. Sadar, Bu. Ibu. Jangan bunuh aku. Nggih, Bu. Keluar, Aldo. Tolongin ibu. Tolongin. Ibu gak mau mati. Apa yang terjadi? Semua perbuatan iblis. Adit, kapan kamu nikah, Nak? Ya, Bapak ngerti kamu. Bapak nyesel. Ampuni Bapak, yo. Katanya mau nikah. Pulang ya, Nak. Kembali. Nikah. Iya. Bapak restui. Nikah. Bapak kenapa, Bu? Semenjak kematian Adit yang tragis, Bapak jadi sakit-sakitan. Dan omongan yang ngelantur seperti yang kalian dengar. Adit Wis meninggal, Bu. Kematian Adit lah yang membuat Bapak seperti itu. Bahkan kaki ibu lumpuh tanpa ada penyebab dan penyakitnya. Dan bahkan anak sebaik Adit tiba-tiba menjadi pemarah, kasar, dan mencuri semua harta keluarga demi untuk menikahi Said. Saida. Kampung ini sudah tidak aman. Baiknya kamu lain pergi dari kampung ini. Memangnya ada apa, Bu? Banyak kematian yang aneh dan tiba-tiba. Iblis ada di kampung ini dan mengitaki. Ada tamu sing bakal ganggu. Aku kudu usir tamu itu. Ayura. Biar sembaranku. Kebodohanku. Aku dulu menjalin hubungan sama dia, meski aku punya seorang istri dan seorang anak.
Bodohnya aku ngikuti hawa nafsu duniawi. Pak anane kamu Dan Saida itu kakak sepupunya Maira. Sejak kecil, Maira tinggal di rumahnya Saida. Oke. Berarti masalah ini sudah mulai terbuka. Ada hubungan kuat antara Saida dan Mahira. Maksud kowe? Ada kaitannya dengan kematian Adit, anak Pak Kades, dan keluarga kamu. Mahira! Mahira, duduk. Ini aku, Mahira. Itu masih Aldo toh? Iya, Mbak. Kalau begitu, ben aku saja yang hadapi. Kamu tuh tidak pantas berhubungan sama pengkhianat menjijikan. Buka pintunya, Mahira! Tapi Mbak. Mahira, buka pintunya, Mahira! Mahira! Siapapun sampean, Kulo gak peduli. Kulo cuma ingin ketemu sama Mahira. Mahira tidak bisa bertemu sama siapapun. Apalagi laki-laki macam kamu. Pengkhianat. Bilang ke Mahira bahwa Kulo Aldo datang dengan niat baik. Ora iso. Lancang kamu ya. Mahira itu sudah jatuh sakit. Bukan tubuhnya saja yang sakit, tapi perasaannya juga hancur. Ora ono obat sing bisa sembuhkan. Izinkan Kulo bicara sama Mahira. Kulo mohon. Dasar kamu tuh ya, lelaki tidak tahu malu. Sudah punya anak istri masih bisa membohongi perempuan lain. Di mana hati kau? Hah? Saya minta kalian pergi dari rumah ini. Kulo tidak akan pergi sebelum bertemu sama Mahira. Mahira orang suci ketemu sama kalian. Kowe iki sopo? Hah? Aku Saida, kakak sepupunya Mahira. Bohong sampean. Sampean bohong. Izinkan Kulo masuk untuk bertemu dan bicara dengan Mahira. Aduh. Sabar, Dok. Ini bukan waktu yang tepat untuk ketemu sama Mahira. Sebaiknya kita pergi saja. Ingat, sekali lagi kalian menginjakan kaki di rumah ini, lihat sendiri akibatnya. Apa sih harus kita lakukan sekarang? Seingatku, Van Saida tidak seperti itu. Tapi kenapa wajahnya jauh berbeda? Dia cantik. Tapi saya juga merasakan aura negatif di rumah itu. Termasuk Saida. Ini patut dicurigai, Mas. Iya, Din. Soalnya dia tengok-tengok. Bahaya. Bangun gue. Sabar, Mas. Sabar, Mas. Kita ini penjahit, bukan penjahit, tapi maksudnya kita bukan penjahat. Kita itu tukang gali kubur, Mas. Din. Ya itu nama, bukan pekerjaan. Oh, saya Udin. Saya Mas Turin, Mas. Ya. Kalian mau apa buntuti kami? Ini, Mas, kita itu cuma ngasih tahu kalau Saida itu berbahaya, gawat banget. Oh, ngopo sama Saida? Iya, Mas. Karena dia itu wanita misterius, Mas. Nah, itu bener.
wanita misterius. Jauh segini aja. Nanti malam kalian temui kami di rumah Pak Kades. Ajak warga untuk mencari jalan keluarnya. Gimana? Gih. Siap, Mas. Siap, Mas. Kami tunggu ya. Siap, Mas. Hati-hati, Mas. Selamat. Yuk, Din. Kalau gitu kita kumpulin warga, yuk. Ya udah ya. Yuk, Prince. Mas. Sama dengan cerita Adit. Anak dan istriku juga meninggal dengan tidak wajar. Aku yakin ini ada sisi lain dari kematian mereka. Atau mungkin juga karena kesalahan aku di masa lalu. Maksudmu, ini ada hubungannya dengan Mahira? Mungkin, Bu. Untuk itu kami coba cari tahu siapa yang tega berbuat jahat kepada keluarga kita, Bu. Aku yakin tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Aldo, warga sudah pada berdatangan. Ayo, Bu, tunggu di sini aja ya. Biar kami temui warga. Warga mau ngasih keterangan, Mas. Tentang apa? Jadi ini Mas, banyak warga yang sudah kena santet. Aku yakin itu pasti pelakunya keluarga Saida. Apa ada saksi yang dapat membuktikannya? Saya sering lihat Saida di rumah Ki Ageng dukun santet. Lah terus hubungannya mayit Serintil yang digunduli sama santet rambut di kampung ini apa? Yo kabar yo. Yo tak gitu juga. Yo kabar kote. Mudah-mudahan selamanya nanti Pak Rukmono mati mengenaskan. Pak Rukmono mati mengenaskan. Bapak-bapak, tolong tenang. Bersabar. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Benar. Kita serahkan saja ke pihak berwajib kalau memang mereka terbukti bersalah. Ayo, kita seret, kita ke rumahnya. Bahaya nih. Tenang. Bapak nggak usah panik, Pak. Pak, sekarang juga bawa temennya ke rumahnya masing-masing. Ya. Aldo. Mas, tadi Mas Aldo baru aja jalan ke sana ya? Pak,
bantu saya Pak untuk cari teman saya Pak. Oke. Ayo Pak. Iya Mas. Iya. Aldo. Ayo. Aldo. Mas. Aldo. Healing Mas, healing. Lazim. Sadar Mas. Sadar Mas. Kenapa iki? Ceritanya panjang Mas. Iki aku kenapa bisa nengke deh? Pokoknya ceritanya panjang. Sebaiknya kita langsung ke rumah Ki Ageng. Warga sudah di sana mungkin. Ayo. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo. Semuanya, jangan gegabah. Bukan begini caranya. Masih ada cara yang lain. Ki, apa yang kita lakukan ini? Warga sudah tahu, Ki. Tidak peduli. Ini memang sudah resiko kita. Membunuh atau dibunuh. Ya, akan tidak bisa kita biarkan. Daripada keluarga kita yang dihabisi, baik Ageng kita musnahkan. Ge, sabarin, ge, sabar. Ge, bon, sabar. Aduh, jangan dong. Biarkan aku masuk, Han. Karena keluargaku sering jadi korban. Duh, sebaiknya jangan tuh. Biar aku saja yang masuk. Biar aku bicara dengan baik-baik. Ya. Bapak, izinkan saya masuk ya. Hati-hati Mas. Hati-hati Mas. Kalau ada yang berani masuk, akan saya bunuh mereka. Akan aku habisi mereka. Ki Ageng, izinkan saya masuk. Saya ingin musyawarah dengan Ki Ageng agar semuanya aman dan terkendali. Tolong jangan gegabah. Semuanya bisa kita selesaikan secara baik-baik, Ki. Tidak bisa. Lebih baik aku yang mati atau kamu yang mati. Baju pulang! Baju bawa ke rumah sakit! Baju bawa ke rumah sakit! Baju! Pak, rumah sakit, Pak! Mas, ada. Mundur semuanya! Jangan mau bantu! Gak baik membantu! Saida, aku bunuh! Kamu harus tanggung jawab. Aku tidak mau mati sendirian. Aduh, gimana ini? Loh, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Ayo, Pak, tolong ya Pak. Ayo. Jangan matu. Aku jangan bunuh kan. Jangan matu. Ki, lebih baik sampean menyerahkan diri. Dan biarlah hukum improses perbuatan sampean, Ki. Tidak bisa. Lebih baik saya yang mati. Ki, loh,
Saidah. Ketika kamu membaca surat wasiat ini, saat itu Bapak sudah tidak ada di sampingmu. Bapak memohon maaf pada kamu karena Bapak tidak sempat menyembuhkan luka di wajahmu. Muka kamu kenapa Mbak Saidah? Muka aku. Kamu jangan menghina ya. Aku nggak menghina kok. Pokoknya kamu nggak boleh ikut campur masalah mukaku. Dasar anak yatim piatu. Ini buah buat kamu, Maira. Terima kasih ya Pak Le. Terima ya. Heh, ini makanannya buat aku. Ini kan aku dikasih sama Pak Le. Enggak, itu buat aku. Bapak berpesan sama kamu bahwa lukamu itu hanya bisa disembuhkan ketika kamu beranjak dewasa. Allah, dan satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan lukamu itu hanyalah Ki Ageng, sahabat Bapak. Temui dia akan menyembuhkan lukamu.